Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Hari ini kita akan belajar menulis fabel berdasarkan gambar. Nah, tentunya kalian masih ingat kan apa itu fabel? Ya, jadi fabel adalah cerita pendek yang menceritakan dunia hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Dan hari ini kita akan belajar menulis fabel. Namun sebelum menulis fabel, kita harus menentukan kerangkanya terlebih dahulu atau unsur-unsur intrinsik yang harus ada di dalam fabel. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menulis fabel yang pertama adalah kita harus menentukan judul. Judul dari fabel itu apa ya? Yang kedua, kita harus menentukan nama-nama tokoh, hewan yang kita beri nama ya. Yang ketiga yaitu menentukan sifat-sifat tokoh. Apakah dia sabar? Apakah dia pemarah? Seperti itu. Kemudian kita juga harus menentukan latar tempat, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, dan suasananya bagaimana. Lalu yang kelima, kita harus menentukan peristiwa yang terjadi atau hal yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Dan selanjutnya kita juga harus menentukan nasihat atau pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, setelah kita menentukan kerangka atau unsur-unsur intrinsik tadi, maka kita sudah bisa atau kita dapat memulai menuliskan cerita berdasarkan alurnya atau peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Jadi, kita harus menceritakan peristiwa itu dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada 4 gambar. Mulai dari gambar pertama, ada seekor kancil, kemudian gambar kedua, ada ekor kancil dan beberapa buaya, gambar ketiga dan gambar keempat. Nah, dari gambar tadi kita dapat membuat sebuah kerangka. Misalnya kita tentukan judulnya yaitu kancil dan buaya. Lalu yang kedua nama-nama tokoh. Misalnya kita beri nama kancil, kemudian buaya. Lalu selanjutnya sifat-sifat tokoh. Misalnya kancil suka berbohong sifatnya ya, sedangkan buaya sifatnya mudah percaya. Nah, setelah kita menentukan sifat-sifat tokoh, maka kita harus menentukan tempat kejadian, waktu kejadian, dan suasana. Misalnya tempatnya adalah di pinggir sungai. Kemudian waktunya kapan? Misalnya waktunya adalah di siang hari. Lalu suasananya bagaimana? Misalnya suasananya pada saat itu adalah sedih atau menyedihkan. Nah, setelah itu kita harus menentukan peristiwa apa yang terjadi dalam cerita. Misalnya kancil berbohong kepada buaya. Kemudian nasihatnya apa yang ingin kita sampaikan? Contohnya, kita tidak boleh berbohong kepada sesama kita. Itu contoh kerangkanya. Nah, setelah membuat kerangka tadi, maka kita dapat menuliskan fabel dari gambar yang sudah kita susun dan juga kerangka tadi. Nah, contoh ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan di pinggir sungai. Ketika si kancil merasa lapar, ia hendak menyeberangi sungai untuk mengambil sayur-sayuran di seberang sungai. Namun si kancil tidak dapat menyeberangi sungai. Kemudian si kancil melihat sekumpulan buaya sedang berenang di sungai. Nah, si kancil pun segera memanggil buaya-buaya itu. Hai teman-teman, hari ini aku akan membagikan makanan kepada kalian. Tetapi aku harus menghitung jumlah kalian dulu ya, ucap si kancil. Baik kancil, sekarang kamu bisa mulai menghitung kami semua, jawab buaya-buaya itu. Lalu si kancil menyuruh buaya-buaya itu untuk berbaris. Setelah buaya-buaya itu berbaris, si kancil mulai berjalan di atas punggung buaya-buaya itu sambil berhitung. Setelah si kancil berhasil menyeberangi sungai itu, dia pun tertawa lalu pergi meninggalkan buaya-buaya itu. Buaya-buaya itu pun merasa sedih karena telah dibohongi oleh si kancil.
Nah, ini adalah contoh cerita fabel yang bisa kita buat berdasarkan keempat gambar tadi. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini tentang bagaimana cara menulis fabel berdasarkan gambarnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya.